Shalom, selamat malam sahabat kekasih Tuhan. Senang sekali malam ini Tuhan mempertemukan kita dalam renungan malam Rema, tempat kita mengendapkan jiwa, membuka hati, dan membiarkan cahaya firman Tuhan menyentuh relung terdalam kita. Malam ini bukanlah kebetulan, karena Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Untuk itu, mari duduk sejenak, tenangkan hati, dan dengarlah suara kasih-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah gunung batu tempat kami berlindung. Malam ini kami datang dengan hati terbuka, berfirmanlah dan berbicaralah ke dalam ruang-ruang terdalam jiwa kami, dan jamahlah setiap luka, harapan, dan kerinduan yang tersembunyi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saat ini kita ada dalam seri Renungan Mazmur 121 bagian kedua, dan yang menjadi ayat pedoman perenungan terbaca dari Mazmur 121 ayat 2 yang tertulis, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, saat ini kita hidup pada zaman di mana segala sesuatu terasa tidak pasti. Harga kebutuhan naik, kesehatan menurun, hubungan yang rusak, pekerjaan yang hilang, dan terkadang bahkan iman kita pun terasa goyah. Dari hal-hal ini, setiap manusia dalam satu titik hidupnya akan menjerit dalam hatinya, "Siapa yang akan menolong aku?" Dan dunia menawarkan banyak jawaban seperti uang, koneksi, kekuasaan, teknologi, bahkan ramalan atau kepercayaan palsu. Tapi pada akhirnya, kita akan mendapati satu kebenaran yang tidak berubah, yaitu pertolongan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari atas. Bukan dari manusia, tapi dari pencipta manusia. Bukan dari ciptaan, tapi dari pencipta langit dan bumi. Mazmur 121 dimulai dengan kalimat, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Gunung sering menjadi lambang kekuatan, kemegahan, dan stabilitas. Namun, Daud tahu dan sadar bahwa gunung tidak bisa menyelamatkan. Bahkan hal-hal yang tampak besar, tinggi, dan megah di dunia ini bukanlah sumber pertolongan. Ketika Daud berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan," itu bukan sekedar pernyataan iman. Itu adalah deklarasi penyerahan total bahwa satu-satunya pribadi yang benar-benar bisa mengangkatnya dari titik terendah adalah Tuhan. Bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya, jika Tuhan yang menciptakan dunia dari ketiadaan, maka Dia juga bisa menciptakan jalan di tengah kebuntuan. Jika Ia bisa menggantungkan bintang di langit, maka Dia pun bisa menggantungkan harapan pada hati yang nyaris hancur. Kata pertolongan dalam bahasa Ibrani adalah ezer, yang artinya bukan hanya bantuan sesaat, tapi penolong yang aktif dan setia yang hadir terus-menerus. Tuhan tidak hanya memberi jalan keluar, tetapi Dia berjalan bersama kita dalam jalan keluar itu. Dia bukan hanya memberi jawaban, tetapi Dia adalah jawaban itu sendiri. Sahabat terkasih, mungkin malam ini kamu sedang bergumul dengan sesuatu yang tidak ada solusi secara manusia. Entah itu luka batin yang dalam, hubungan yang dingin, tagihan yang tidak terbayar, atau penyakit yang belum sembuh. Untuk semua itu saat ini Tuhan Yesus mau berbisik lembut kepadamu, "Anakku, pertolonganmu bukan dari manusia, tapi dari Aku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan datang terlambat, tapi sesungguhnya Ia selalu datang pada waktu yang tepat. Bukan menurut jam kita, tapi menurut waktu surgawi yang sempurna. Saat Lazarus mati, Yesus sengaja menunggu 4 hari. Mengapa? Karena Yesus datang tidak hanya untuk menyembuhkan, tetapi untuk membangkitkan. Yesus tidak selalu datang untuk mencegah badai, tapi kadang Dia datang untuk menenangkan badai ketika kita hampir tenggelam.
Kadang mungkin kita merasa Tuhan terlambat, tapi percayalah, Ia sedang merancang mujizat, dan ketika Tuhan menolong, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagian Mazmur 121 ayat 2 ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, yaitu pada kehidupan dunia yang serba instan, Tuhan mengajarkan kita untuk sabar menunggu pertolongannya. Ketika bantuan manusia gagal, Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah gagal. Saat semua pintu tertutup, Tuhan membuka langit untuk menyatakan kuasa-Nya. Waktu semua orang menjauh, Tuhan justru mendekat paling erat. Dan ketika dunia berkata tidak bisa, Tuhan berkata, bisa di dalam aku. Banyak dari kita bisa bersaksi bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Ada yang sembuh tanpa obat, ada yang dipulihkan dari keterpurukan, ada yang bertahan di tengah kehilangan. Dan semua itu hanya bisa dijelaskan dengan satu hal, pertolongan itu datang dari Tuhan. Sahabat, malam ini mungkin kamu letih, kepalamu penuh beban, hatimu penuh air mata, tapi Tuhan ingin kamu mendekat kepadanya dan Dia mau katakan satu hal kepadamu. Lihatlah ke atas anakku, pertolonganmu bukan datang dari dunia, bukan dari logika, tapi dari Aku, pencipta langit dan bumi, dan Aku sangat mengasihimu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Dunia bisa mengecewakan, orang bisa berubah, tapi Engkau tetap setia. Ajarlah kami untuk selalu memandang kepadamu, bukan kepada dunia. Ajarlah kami untuk tetap percaya, bahkan saat kami tidak melihat jalan. Kuatkan setiap hati yang rapuh, hapuslah setiap air mata, dan jawablah setiap doa dalam kasih dan waktu-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Amin. Sahabat terkasih, jika malam ini kamu diberkati melalui Rema, maka jangan biarkan pesan kasih ini berhenti hanya padamu. Sebarkanlah kasih dan pengharapan yang kamu dapatkan ini kepada mereka yang sedang mencari pertolongan sejati. Karena bisa jadi video yang kamu sebarkan ini adalah jawaban dari doa mereka. Sampai jumpa pada seri Renungan Mazmur 121 episode ketiga, Dia Tidak Terlelap. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga kita senantiasa. Shalom.